Akan saya dunia, akan tetapi diajarkan doa kalau mau nambah sesuatu, minta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu satu paket dengan pengamalannya, satu paket dengan takwanya, satu paket dengan istiqamahnya. Sebab kalau ilmu cuma sekedar teori doang, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man izdada ilman wa lam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'da." Barang siapa yang tambah ilmu tapi enggak nambah hidayat, maka otomatis orang tersebut tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tambah jauh, bukan tambah dekat. Sebab ilmu, al-ilmu bil a'mali yazku wa bil ahwali wa laysa bil aqwali wa kathratil jidali. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu adalah dengan pengamalan, bukan dengan teori, bukan dengan ucapan. Ilmu tersebut dengan sikap, dengan akhlak, dengan perangai, bukan dengan banyaknya jidal, keahlian dalam berjidal, keahlian dalam berorasi. Sebab Rasulullah SAW, beliau menyebutkan di dalam disebutkan bahwasanya maudalla qaumun ba'dal huda kanu alaih illa utul jadal. Tidaklah tersesat sekelompok kaum setelah hidayat yang mereka raih dari Allah Ta'ala, melainkan tersesatnya tahu gara-gara apa? Gara-gara jidal, gara-gara debat, gara-gara adu mulut, wa kathrat ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Terlalu banyak bertentangan, cekcok, kritik terhadap hadi ataupun ajaran yang dibawa oleh para nabi-nabi mereka. Karenanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, "Man nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tum." Apa yang saya larang kalian darinya, jauhi sejauh-jauhnya. Apa yang saya perintahkan terhadap kalian, kerjakan semampu kalian. Sesungguhnya innama ahlakal ladzina min qablikum, yang membinasakan umat sebelum kalian, kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Yang membinasakan umat sebelum kalian karena terlalu banyak komplain, terlalu banyak nanya, dan juga terlalu banyak bertentangan dan komplain, kritik terhadap para nabi-nabinya. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini. Dan itulah yang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang Bani Israel yang disuruh menyembelih sapi, bilang sapinya yang bagaimana, warna apa, seperti apa. Sapi potong aja, sapi udah selesai. Tapi mereka nanya, sapi bagaimana, sapi ada banyak, sapi yang mana, yang mana aja. Tapi mereka tetap nanya, mau sapi yang warna apa, bentuknya seperti apa, sifatnya seperti apa. Seandainya mereka enggak bilang insya Allah, maka mereka enggak bakal menemukan sapi tersebut. Subhanallah. Nah, karenanya itu tuntut ilmu, jalankan ilmu, praktekkan dan amalkan ilmu tersebut satu paket. Ilmu berikut takwanya, berikut istiqamahnya. Ilmu bukan dijadikan alat buat berjidal, bukan dijadikan alat buat berdebat, bukan dijadikan alat untuk meraih tahta, kedudukan politik, atau menggalang suara atau dukungan politik. Ilmu bukan buat begitu. Itu namanya racun yang semacam itu. Ilmu sepaket dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah mereka para ulama, orang-orang yang berilmu. Nah, karenanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis, "Innama bu'ithtu mu'allimah." Aku diutus oleh Allah Ta'ala sebagai muallim, sebagai pengajar, mengajarkan orang, ngebimbing orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga ajarannya Nabi Muhammad, ilmunya satu paket. Dengan apa? Dengan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Ta'ala buat ngajarin akhlak, perangai-perangai yang luhur, budi pekerti yang indah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhlak kita bagusin. Sebab biar kata ilmu banyak, kalau akhlaknya bejat, nggak ada bagusnya.
ilmu banyak tetapi hawa nafsu, kemudian juga ada kebencian, ada kedengkian, ada kesombongan terhadap binatang, apalagi terhadap manusia, maka enggak guna ilmu tersebut. Nabi bilang di dalam hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Enggak bakalan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada satu titik kesombongan. Siapapun sombong, ilmu harusnya bikin tawadhu, bukan bikin sombong. Ilmu bikin tawadhu. Malaikat mereka mengatakan apa dalam tawadhunya mereka? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Itu malaikat. Mereka orang-orang makhluk-makhluk yang berilmu, yang mulia, yang enggak maksiat kepada Allah Ta'ala. Tapi iblis, ilmunya iblis, apa yang terjadi? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia nih, daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Pakai argumentasi dia, pakai dalil, pakai bukti. Begitu dia sebutkan buktinya, alasannya, nasnya, ana khairum minhu. Begitu. Dan dia sebutkan risetnya dia, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Ada riset yang dia lakukan. Tetapi risetnya enggak guna apa-apa kalau membuahkan kesombongan. Waliyadu billah min dzalik. Nganggap dirinya saya lebih baik daripada si bodoh. Saya lebih baik daripada si tukang maksiat. Saya lebih baik daripada pejabat ini. Saya lebih baik daripada ustadz itu. Saya lebih baik daripada rakyat itu. Saya lebih baik dari si kaya, dari si miskin, dari si pejabat, dari si camat, dari si ini. Lah, begitu orang kalau di dalam hatinya ada satu titik kesombongan enggak guna. Begitu juga kalau di hatinya itu dirusak dengan ambisi duniawi, pengen dipuji, pengen dihormati, pengen dikagumi, kemudian juga pengen popularitas, pengen dukungan, pengen harta, pengen suara dan lain sebagainya. Disebutkan bahwasanya bihar minal ilm tughayyir qutrah minal hawa tughayyir atau tukhammij bihar minal ilm. Setetes hawa nafsu bisa merusak, mengkontaminasi satu lautan ilmu. Satu lautan ilmu jadi busuk gara-gara setetes hawa nafsu. Ya cuma kita sekarang punya masalah, ilmunya cuma setetes, hawa nafsunya segentong. Kira-kira apa yang terjadi? Rusak bangsa, rusak negeri, cuma gara-gara ambisi, cuma gara-gara obsesi, cuma gara-gara nafsu, cuma gara-gara hawa. Begitu tahu gak hawa? Hawa tersebut disebut hawa li'annahu mujibul hawan. Al-hawa disebut hawa karena bikin hawan, bikin hina. Kalau diikutin, kalau diturutin, ambisi, obsesi itu bikin orang hina, terperosok, terjerumus. Hawa li'annahu yahwi bisahibihi ilan nar, sebab menjerumuskan para pengabdi hawa ke dalam api neraka. Orang yang ngikutin hawa nafsu bukan penyembah Tuhan, bukan penyembah Allah, dia penyembah nafsunya. Penyembah nafsunya. Ayo merdekakan diri kita dari nafsu wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Walidzalika al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau ketika menyebutkan tentang ilmu yang manfaat, apa sih ilmu yang manfaat? Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang menambah semangat kita mencari akhirat, ilmu yang bikin kita zuhud di dunia, zuhud dari tahta, zuhud dari harta. Kalau ilmu ngajarin enggak, ilmu kita mesti punya kedudukan, ilmu kita mesti punya tahta, ilmu kita mesti berkuasa, itu bukan ilmu yang manfaat, itu racun. Asal tahu aja. Apapun bahasanya mereka, apapun bujukannya mereka, apapun dalilnya mereka, ilmu ngajakin orang untuk cinta duniawi, cinta tahta, bahkan udah gitu duniawi diagamakan, obsesi duniawi, hawa nafsu dituhankan. Enggak, bukan hawa nafsu, tapi kita mengagungkan Allah dengan ngikutin hawa nafsu ini. Itu apa namanya, penistaan terhadap ilmu, penistaan terhadap agama. Nah itu orang kalau udah begitu maka rusak segalanya. Begitu, rusak itu adalah racun. Ilmu itu membuat orang zuhud di dunia, semangat mengejar akhirat, zuhud dari tahta, zuhud dari harta. Salah seorang ahlul ilm
Al-Imam Al-Husain Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, itu datang sultan, presiden datang kepada dia. Ini kalau presiden kan jabatannya berapa? 4 tahun, 5 tahun ya, paling banyaknya 10 tahun kalau dipilih lagi. Itu juga kalau nggak mati kena corona atau apa lah. Tapi itu ini sultan, jabatannya seumur hidup. Dia datang kepada ini raja, datang kepada Imam Al-Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim, ulama besar di zamannya. Wahai imam, saya mau taubat, jabatan kekuasaan saya berikan kepada engkau, silahkan. Mau buat engkau atau untuk muridmu atau buat siapa deh, saya berikan kepada engkau. Maka Imam Al-Husain menolak, enggak, saya enggak mau. Bilang, atau untuk muridmu, pembantumu, siapapun. Beliau bilang, la, lau kanatil imarah tasluh lil hamir la nardaha li hamirina. Kalau jabatan kekuasaan, jabatan kesultanan, jadi sultan, jadi presiden bisa dipikul oleh keledai, saya nggak rela saya bebanin kepada keledai saya. Apalagi buat anak saya, buat murid saya, atau buat diri saya, apalagi enggak, ambil sana. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau bilang, ya dunia, khurri ghairi, qatallabtuki thalathan la raj'ata li fiha. Wahai dunia, kamu tipu orang lain, jangan tipu saya. Aku telah ceraikan engkau talak 3, enggak mau balik lagi kepada dunia itu, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau bilang, man ya'khudha minni bihadafiriha. Siapa coba yang mau ngambil ini semua di dunia, jabatan pemerintahan dari saya, berikut pernak-perniknya, ambil deh, saya nggak mau beginian semuanya. Tapi mereka terpaksa memikulnya, terpaksa. Kalau enggak, mereka mau silakan ambil kepada siapapun juga. Imam Al-Hasan bin Ali bin Abu Thalib ketika memegang khilafah Ar-Rashidah sisa 6 bulan dari masa khilafah Ar-Rashidin yang 30 tahun tersebut, maka setelah 6 bulan itu datang Muawiyah ingin merebut kekuasaan bersama pasukan, mau bertempur. Maka dia bilang, jangan bertempur, enggak, ambil buat engkau. Begitu, yang penting kita akur, kita damai, jangan ribut. Mau jabatan, ambil jabatan, mundur dari jabatannya. Kenapa? Dia serahkan khilafah yang zahirah kepada Muawiyah, dia ambil khilafah yang hakiki, khilafah batinah. Apa khilafah yang batinah? Khilafah adab, khilafah akhlak, khilafah ilmu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah di muka bumi dikiranya kursi apa? Dikiranya kursi, dikiranya harta. Kalau begitu Fir'aun khalifahnya Allah, Haman khalifahnya Allah, Namrud khalifahnya Allah, Qarun khalifahnya Allah. Lah, tahu khalifahnya Allah siapa? Nabi Musa yang tertindas, atau khalifahnya Allah. Nabi Ibrahim yang tertindas oleh Namrud, ada khalifahnya Allah. Nabi Isa yang tertindas, itu khalifahnya Allah di muka bumi ini. Nabi Yahya yang tertindas, itu khalifahnya Allah di muka bumi ini. Ini ja'ala Sayyidina Lut, itu khalifahnya Allah. Dikiranya khalifahnya Allah Ta'ala yang punya tahta apa? Yang punya harta apa? Apa yang menipu kita hingga kita mengejar habis-habisan, pengen tuh tahta, pengen tuh kedudukan, dan demi meraih hal yang fana tersebut kita nggak segan-segan untuk mengorbankan kebersihan hati-hati kita, nggak segan-segan untuk mendengki, nggak segan-segan untuk membenci, nggak segan-segan untuk ketinggalan sholat jamaah, nggak segan-segan untuk kehilangan tahajud kita, nggak segan-segan untuk kehilangan saat-saat mesra berduaan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa orang kalau dia mendengki kepada sesama muslim bisa menemukan manisnya ibadat? Ya Allah, dia nggak bakal menemukan manisnya ibadat. Jangan mimpi bakal menemukan kelezatan saat tahajud. Jangan mimpi akan menemukan kelezatan saat sujud. Jangan mimpi akan menemukan kelezatan saat tilawatul Quran. Dia terharamkan dari itu semuanya. Itu sebagian kaum salihin itu mereka mengatakan bahwasanya laula qiyamul lail wa mujalasatul ikhwan fillah lama ahbabna al-baqa fid dunya. Kalau bukan kelezatan yang kami temukan dalam tahajud qiyamul lail dan ketika kami ngumpul mujalasah duduk bersama para wali-wali dan salihin bersama mereka, kalau bukan dua hal ini maka kami tidak pengen hidup lama-lama di dunia. Gak pengen hidup lama di dunia. Dikiranya dunia buat ngumpulin harta, buat ngumpulin tahta, darul fana,
darul ghurur wazzur ma takhda' illa kullu 'abdin maghrur man la basirah lah wala ma'ah nur law kan yubsir la'tabar biman sar biman ghada liturbi wal magabir minal asagir wa minal akabir wal hash wal ba'th ba'da al maut lil mahashir fariqun fil jannah wa fariqun fil nar. Itu dikatakan oleh ulama, dunia ini adalah rumah yang fana. Tahu rumah yang fana? Rumah kematian. Ini dunia ini rumah duka. Siapa yang hadir di sini belum punya keluarga yang mudah meninggal dunia? Siapa? Kalau enggak anaknya, kalau enggak bapaknya, kalau enggak kakeknya, kalau enggak suaminya, kalau enggak istrinya, kalau enggak iparnya, kalau enggak adiknya, kalau enggak kakaknya, kalau enggak tetangganya, begitu. Semuanya, dan kita bakalan nyusul. Semua yang hadir sini siapa yang enggak punya, yang enggak pernah ngalamin kematian menimpa keluarga dia. Semuanya darul fana, ini rumah duka, rumah kematian. Darul ghurur wazzur, rumah tipuan, nipu orang, nipu. Yang tertipu dengan hartanya, yang tertipu dengan tahtanya, yang tertipu dengan kedudukan dia. Ada lagi yang tertipu yang lebih bodoh lagi, yang tertipu dengan tahtanya orang lain. Yang dapat tahta orang lain, tapi dia yang ketipu. Dia yang korban akhlak, dia yang korban istiqamah, dia yang korban sholat jamaah, dia yang korban kebersihan hati, dia yang korban ketakwaan, dia yang mengorbankan hubungan dia dengan Allah. Yang dapat keuntungan orang lain. Bodoh kan? Seandainya dia yang dapat keuntungan buat 1000 tahun, bodoh nih orang. Tapi enggak, yang dapat keuntungan orang lain 1000 kali lebih bodoh lagi. Waliyahullah. Darul fana, darul ghurur, wazzur. Semua yang ada di dunia zur, tipuan, kebohongan. Kebohongan di mana-mana. Ada kebohongan mengatasnamakan ini dan itu. Semuanya kebohongan. Kebohongan yang nipu kita. Syaitan punya 1001 cara buat ngebohongin hambanya. Ada hamba yang dibohongi dengan atas nama mau lezat, mau nikmat, begini caranya. Mau sehat, mau bahagia, begini caranya. Ditipu untuk mutusin hubungan orang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi juga syaitan itu juga ketika dia masuk ke ke profesi yang berbeda, maka jurusnya juga beda jurus. Mau nipu pejabat, ada jurus sendiri. Mau nipu orang yang rakus dunia, rakus harta, ada jurus sendiri. Mau nipu orang yang penyembah syahwat dan nafsu, dia punya jurus sendiri. Penyembah kelezatan, syaitan punya jurus sendiri. Begitu juga, mau nipu ini orang-orang intelektual, ada jurusnya sendiri. Mau nipu ulama, ada jurusnya sendiri. Ada jurusnya sendiri syaitan. Nah, zur, kebohongan, penipuan di mana-mana. Dan orang yang tertipu itu adalah mereka orang-orang yang maghrur, yang tertipu dengan kulit. Tertipu dengan kulit. So, saya punya kulit durian, dikiranya kulit durian adalah durian. Dia punya bungkus roti, dikiranya bungkus roti adalah roti. Saya punya dus mie instan, dusnya doang, bungkusnya doang, sampahnya doang yang dia punya. Maghrur bil gusyur, dengan kulit. Wal iyadu billah min dzalik. Siapa dia? Man la basirah lahu wa la ma'hu nur. Orang yang enggak punya pandangan batin. Pandangan batinnya buta. Buta pandangan hatinya. Dibutakan oleh kedengkian, dibutakan oleh kebencian, dibutakan oleh hikid, dibutakan oleh iri, dibutakan oleh cinta duniawi, dibutakan oleh maksiat, dibutakan oleh kemaksiatan, oleh kotoran-kotoran yang hati buta. Sama tuh kayak kaca jendela tebal, ya, atau sama dengan orang yang kotorannya udah tebal, dibutakan dengan itu semuanya. Ya. Andai kan itu cuma di pandangan mata doang masih ringan, tapi enggak, mata hati yang dia bikin buta. La basirah wala ma'hu nur, enggak ada cahaya. Biar kata orang punya mata tapi enggak ada cahaya, apa yang bisa dia lihat? Kita bisa lihat karena ada cahaya matahari di siang hari. Kita bisa lihat di malam hari karena ada cahaya lampu, ada lentera. Tapi biarpun punya mata, cuma nggak punya nur, nggak ada cahaya, dia nggak bisa lihat apa-apa. Oh, kita diberikan hati, akan tetapi nggak diberikan hidayat. Nah, hidayat itu sama seperti nur yang menerangi kita. May yattaqillaha yaj'al lahu furqana.
Yang takwa kepada Allah Ta'ala jadikan furqan, cahaya, dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang mulia, mana yang lebih mulia, mana yang hina, mana yang lebih hina. Bisa membedakan antara beragam perkara. Matal tabis alihil umur, enggak ketipu. Di zaman dirundung fitnah, di dalam masa fitnah tersebut, sa'al halim hayrana, bahkan orang cerdas pun juga menjadi galau, menjadi bingung, ikut-ikutan, ikut latah. Atau orang ulama, orang cerdas, cendekiawan, intelektual, jadi ikut latah di zaman tersebut. Kenapa? Ma nur, ma tarabba inda syuyukh, ma tarabba la basira wala nur. Lau kan yubsir la atabar bimansar. Kalau dia punya basirah, dia punya mata hati, dia bakal mikir, dia bakal mengingat bagaimana orang yang terdahulu dia. Tahu gak? Yang baik adalah yang baik ketika dicabut rohnya kita. Kira-kira kita begitu ajal menjemput kita, begitu roh sudah ditenggorokan, apa masih kepikiran siapa yang mimpin, siapa yang menang, siapa yang kalah? Masih kepikiran? Kagak. Apa masih kepikiran menunya gado-gado atau kredok? Nggak kepikiran lagi. Udah mau mati, kubur depan mata, roh udah ditenggorokan, mau kredok, mau gado-gado, emang gue pikirin mau siapa jadi pemimpin? Masa bodoh. Yang penting urusan anda sama kubur ini udah depan mata, semenit lagi roh saya dicabut, roh udah ditenggorokan. Wala mikir kursi, wala mikir apapun juga. Dan memang itu, seperti itu dunia tersebut. Wah, kita ditipu sama apa? Apa yang menipu kita? Kematian depan mata kita. Masih aja ribut sama kotoran, masih aja berkutuk sama duniawi. Tiap hari dia buka berita ini, berita itu, kabar ini, kabar itu, media ini, media itu. Quran kagak dibuka, hadis Nabi nggak dibuka, wirid nggak dibuka, ratib nggak dibuka, wirdul latif nggak dibuka. Ayo dibuka pengajiannya, dibuka zikirnya. Tentukan waktu saat untuk merenung, untuk balik, untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilmu tuh yang ngebuka mata hati kita akan aib dan kekurangan diri kita sendiri. Itu ilmu yang manfaat, ngebuka aibnya kita, bukan ngebongkar aibnya orang. Ilmu, pengajian ilmu, majelis ilmu, tapi ngebongkar aibnya orang. Ilmu apa itu? Ilmu iblis yang kayak begitu. Kalau ilmu ngebuka aibnya sendiri, ngebongkar, membukakan untuk yang hadir. Begitu dia hadir, oh iya saya punya aib ini, saya punya kurang ini. Oh iya, tutup aurat saya masih belum benar. Oh iya, saya masih belum menjaga batasan benar antara laki dan perempuan. Oh iya, saya masih keluar, masih pakai parfum, kecium parfum saya oleh laki-laki yang bukan muhrimnya. Kata Nabi, dosanya seperti dosa zina. Begitu di dalam hati. Oh iya, itu saya giliran pengajian, tapi giliran hajatan tetap aja campur laki perempuan, joget-jogetan. Lupa sama pengajiannya, lupa sama Quran. Oh, kalau bikin kawinan, sholat semuanya ditunda, pending dulu. Begitu jamaknya bukan zuhur ke asar, asar ke maghrib di jamak, zuhur ke maghrib di jamak, zuhur ke isya di jamak. Waliyahzubillah min dzalik. Buat dia itu lebih penting apa namanya? Menjaga kebersihan, menjaga make upnya daripada menjaga mukanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini majelis itu buat introspeksi diri kita, untuk membuat diri kita makin takwa, makin akhlak, makin santun. Ini akhlak ke orang bagus, sama laki akhlaknya bejat. Jangan, itu yang berat begitu. Berapa banyak orang lebih ramah sama suaminya orang lain daripada sama suaminya sendiri. Ketemu orang, ramah. Ketemu sama tukang sayur, ramah. Ketemu sama pelanggan, ramah. Ketemu sama siapapun ramah. Illa sama lakinya sendiri, nggak ada ramahnya, nggak ada senyumnya. HP sih lu. Begitu juga orang laki begitu. Sama orang ramah, baik. Tapi giliran udah di rumah sama anak bininya, nggak ada senyumnya, nggak ada ramahnya. Sama juga. Akan tetapi ayo coba kita benerin diri kita, padahal tuh senyum depan suami sendiri pahalanya gede banget. Begitu juga tuh laki ketika dia bersikap baik santun kepada istrinya sendiri pahalanya besar banget. Itu adalah manusia terbaik. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, khairukum li nisa'i.
Linisai, yang terbaik di antara kalian, yang paling baik terhadap keluarganya, yang paling baik terhadap kaum wanitanya, dan aku adalah orang yang terbaik terhadap kaum wanitaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling baik, paling santun. Itu Nabi bahkan kalau di rumah, kata Sayyidatuna Aisyah, karena ka'ahadina, seperti salah seorang kita. Ngapain? Apa yang dilakukan Nabi Muhammad kalau di rumahnya? Ikut bantuin nyapu. Nabi Muhammad nyapu rumah, ngepel. Bahkan Rasulullah ngejahit bajunya sendiri yang robek, nambal bajunya sendiri, begitu, masang tali sendalnya sendiri, sallallahu alaihi wasallam. Begitu, ikut melakukan pekerjaan rumah. Sahib ratib, sini kan kita pada baca ratibnya Al-Habib Abdullah Haddad, Ratibul Haddad. Ada Imamul Haddad, itu beliau dari kecil buta matanya. Itu setelah beliau berkeluarga pun juga beliau bilang kepada istrinya, sisakan buat saya, kasih saya tugas pekerjaan rumah. Belum, enggak, kamu ulama, kamu Habib Abdullah Haddad, kamu udah tahu beres. Bilang enggak, saya pengen sunnahnya Nabi, harus ada kasih saya tugas rumah, kasih saya tugas. Dia minta tugas. Begitu. Bilang semua tugas sudah ada. Bilang walaupun apapun dia kasih saya satu. Ya udah, ada satu tugas apa? Ngebersihin tempat air. Itu tempat air tuh dari kulit kambing, begitu. Itu besar. Kayak kita ini galon kan. Nah ini kalau dulu tuh galonnya dari kulit bisa dilipat dari kulit. Itu digantungkan dan itu subhanallah itu pendinginnya mereka. Jadi membuat air lebih sejuk di situ karena ketiup angin, begitu, ketika dituang rasanya juga khas dan juga rasanya lebih sejuk, lebih dingin. Itu bilang tugas sudah nggak ada kecuali satu, kalau air sudah habis di kirbeh, di tempat air kulit itu, nah itu tinggal diturunkan, dilipat aja, diikat, dipinggirin. Bilang walaupun itu dikerjakan oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu wa arbah. Nah karenanya itu, ayo kita hadir majelis ilmu harus makin akhlak, harus makin santun, makin tutup aurat, makin jaga batasan antara laki dan perempuan, makin bakti kepada orang tua, makin silaturahmi. Kemudian juga kita hadir majelis ilmu ini harus makin taat kepada suami. Orang perempuan sih enak, masuk surganya gampang. Orang laki yang ribet masuk surganya. Orang perempuan mau masuk surga gampang. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shama syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha. Cuma 4 itu doang. Qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannah syi'ti. Apabila kaum wanita, orang perempuan, dia salat 5 waktunya. Salat 5 waktu. Gampang kan salat 5 waktu? Kita salat berapa menit? Sejam kita salat? Enggak. Paling lamanya 5 menit. Itu salatnya kita. Enggak sejam begitu. Oh, tanggung lagi masak, tanggung lagi ini, tanggung lagi itu, sampai telat waktu, sampai telat 5 waktu. Lagi hajatan, lagi arisan, lagi kawinan, lagi punya acara ini pesta, segala tinggal dulu sholat. Prioritaskan sholat. Kalau kita prioritaskan sholat, Allah prioritaskan kita. Kalau kita sholat ditunda-tunda, ntar duit bulanan ditunda-tunda juga. Sholatnya jangan ditunda-tunda. Duit bulanan nggak mau ditunda-tunda, belanja nggak mau ditunda-tunda, tapi sholatnya ditunda, jangan nunda. Orang yang suka nunda sholat, ntar rezekinya ketunda, hajatnya dia ketunda, urusannya dia ketunda, bisnisnya dia ketunda. Jangan nunda sholat, percepat itu sholat. Itu sholat awalul waqt, ridwan Allah di awal waktu. Dan Allah Ta'ala kasih luasnya waktu itu, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Yang penting jangan sampai lewat waktunya sedangkan dia kagak ngerjain sholat itu. Tapi lagi sakit, justru sakit. Lagi sekarat, justru lagi sekarat. Ente mau matinya ninggalin sholat, apa matinya ngerjain sholat? Mati sih mati aja. Akan tetapi matinya kalau emang mesti mati, mati lagi sholat. Bilang, oh kalau sholat mati, kalau nggak sholat mati juga. Mendingan mati sholat atau mati nggak sholat? Mati sholat. Jangan orang tuh lagi sekarat, lagi sakit, lagi sekarat, jangan sholat. Ini salah.
Ini ajaran setan. Ajaran setan. Keluarga yang nganjurin gitu kepada si orang sakit, itu bukan keluarga, itu musuh. Itu syaitan yang menjelma manusia, yang merasukin dia. Sholat, mau lagi sakit, mau lagi sekarat, najis, bersihin, nggak bisa bersihin, sholat dulu dengan najisnya. Nggak bisa wudhu, tayamum. Nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, baring, miring, baringnya. Nggak bisa baring miring, telentang. Nggak bisa gerak apapun ya dengan gerakan kepala, nggak bisa gerakan kepala dengan gerakan mata, dengan gerakan mata. Nggak bisa ngomong, ya hadirkan bacaan tuh dengan hatinya dia. Sebagaimana kita kalau ada orang sakit, kan kita siapin obatnya, siapin dokternya, siapin vitamin dan makanannya juga, siapin juga orang yang nuntun sholat, ngasih tahu, Bu, ini udah masuk sholat zuhur, Pak, udah masuk sholat zuhur. Dibisikin begitu, nggak ada reaksi. Bacain bacaan sholat depan dia, tayamumin. Kemudian bacain bacaan sholat depan dia. Lagi pakai infus, dalamnya itu pun juga ada najis segala macam, biarin sama najisnya. Yang penting dia sholat dulu, dihormatil waktu itu. Tayamumin, kemudian juga talginin, bacaan takbir Allahu Akbar. Saya ingat tuh sampai kakek saya Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, itu tuh waktu udah sakit, dia tetap minta ditalginin, dia suruh anaknya talginin dia bacaan sholat, ditalginin Allahu Akbar, bacaan doa iftitah, wajjahtu wajhi lilladzi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati, terus ditalginin bismillahirrahmanirrahim dengan baca suara yang agak lantang. Kemudian juga bacaan sujudnya, bacaan tasyahud, bacanya keras, diikutin. Mau dia ngikutin, mau dia kagak ngikutin, yang penting diperdengarkan. Jadi itu ngikut. Namanya dia lagi sekarat, udah mau meninggal dunia, bantuin biar matinya husnul khotimah. Jaga sholat kita, sayang sama ibu kita, perhatikan sholatnya, tutupin auratnya sebisa mungkin. Yang penting dia sholat, talginin bacaannya, begitu. Kemudian juga perempuan masuk surganya gampang, sholat 5 waktunya. Kemudian juga puasa bulan Ramadannya, puasa. Ini sebentar lagi kan udah Ramadan, nggak berasa kan ya, kita bentar lagi masuk bulan, udah Jumadil Awal, terus bentar lagi Jumadil Tsani, udah gitu Rajab, Syaban, Ramadan. Yang masih punya utang puasa, beresin deh dari sekarang. Beresin dari sekarang utang puasanya. Jangan udah mepet, ya keburu Ramadan saya masih belum puasa, masih punya utang puasa. Kemana aja selama ini ditunda-tunda. Nah, ini apalagi zaman sekarang banyak orang mati mendadak. Masih sehat, tau-tau besok tahlilan. Hah? Kapan matinya? Nah itu zaman emang udah kayak begitu. Jangan tinggalin utang sholat, jangan tinggalin utang puasa. Beresin sholat kita, beresin puasa kita dari sekarang. Yang punya utang beresin. Apalagi dia udah mampu, dia udah sehat, ayo buruan. Kemudian juga perempuan, sholatnya udah benar, puasanya udah benar. Kemudian dia jaga kehormatannya, dia jaga auratnya, menjauhi perzinahan, menjauhi buka-bukaan aurat, tutup auratnya, jaga auratnya dengan benar, jaga kehormatannya. Tahu gak jaga Allah Ta'ala bilang wala taqrabuz zina, bukan dibilang jangan zina, tapi jangan dekat-dekat sama perzinahan. Jangan dekat-dekat sama perzinahan. Perzinahan tuh bukan cuma jangan zinanya doang, jangan dekat bagaimana? Jangan dekat tuh, jangan jangan buka peluang. Ayo saya mau curhat. Nah itu kan awalnya begitu. Ayo saya mau curhat, minta waktu, pengen ngomong berduaan doang, pengen curhat. Apa haram? Rasulullah bilang la yakhluwanna rajul bimra'ah wa in kanat Maryam binti Imran. Orang laki jangan berduaan, berkhalwat sama wanita yang bukan muhrimnya, walaupun wanita itu adalah Siti Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa. Walaupun wanita suci, jangan berduaan. Yang lebih suci dari kita sahabat Rasulullah. Wanita yang lebih suci dari kalian adalah istrinya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad, bila Allah Ta'ala berfirman kepada manusia laki-laki suci, bagaimana bersikap terhadap wanita-wanita yang suci? Idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian ingin meminta sesuatu hajat kepada mereka, istri-istrinya Nabi, wanita suci, maka mintalah kepada mereka dari balik tabir, dari balik hijab. Itu sikapnya wanita suci dan sikapnya laki-laki yang suci.
Diajarkan demikian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada batasan. Kita orang Islam tuh ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian juga asal dia udah tutup auratnya dengan benar, jaga kemaluannya dari perzinahan, dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu mata jangan dipakai buat nonton yang kagak-kagak, bersihin mata kita. Kemudian yang keempat, taat kepada suaminya. Ata'at zaujah, nurut, taat kepada suaminya. Maka kalau dia begitu, gilalaha adkhilil jannah, masuklah surga wahai ibu, masuk surga dari pintu manapun yang kamu suka. Dia punya akses ke semua pintu surga. Punya akses ke semua pintu surga, dia punya akses. Itu doang. Taat kepada suaminya. Itu seandainya di tubuh suami ada luka dari ujung kepala sampai ujung kaki, nanah borok dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian istrinya yang dijilatin tuh lukanya, dibersihin dengan lidahnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tetap itu istri masih belum menunaikan haknya suami. Saking besarnya. Rasul bilang di dalam hadis, "Lau amartu ahadan ay yasjuda li ahadin, la amartul mar'a an tasjuda li zawjiha." Kalau saya memerintahkan manusia untuk sujud kepada manusia lain, maka saya bakal perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Akan tetapi sujud hanya boleh untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud hanya boleh untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Saking gedenya haknya suami. Itu katanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ayyuma imra'atin kalihat fi wajh zawjiha fahiya fi sakhatillah hatta tabhaka fi wajhih. Itu kalau perempuan dia merengut di depan muka lakinya. Perempuan meremut di depan muka lakinya sampai lakinya fatudkhil alaihil gham, sampai lakinya stres, sedih, sumpah gara-gara mungkin monyong bininya. Bininya monyong, meremut depan suaminya sampai lakinya sumpah. Maka wanita itu dalam murkanya Allah sampai kapan? Mau sejam ya sejam dalam murka Allah. Kalau mati dalam murka. Mau 2 jam dalam murkanya Allah. Mau seharian dalam murka Allah. Mau 3 hari dalam murka Allah. Sampai kapan? Semaunya. Sampai dia senyum dengan senyuman yang tulus di hadapan wajah suaminya, nah baru deh suaminya ridha, baru itu. Wa mar'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Perempuan biar kata doyan ngaji, ibadatnya banyak, tiap hari sholatnya 1000 rakaat, khataman Quran 2000 kali. Puasa tiap hari, tahajud semalam suntuk. Itu amalannya nggak naik, sejengkal nggak naik. Kalau lakinya murka. Wa mar'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Apabila tidur di malam hari sedangkan lakinya dalam keadaan murka, ya emang berat, akan tetapi pahalanya gede, pahalanya besar. Seandainya wanita dia ibadat seperti ibadatnya malaikat, dia sedekah seperti sedekahnya orang yang paling kaya, tiap hari segunung emas dia sedekah. Akan tetapi sisi ketaatan dia kepada suami amburadul, maka gak diterima semuanya, hancur semuanya. Akan tetapi ini ketaatan yang kayak begini, kalau dia jalankan, walaupun sholatnya sekedar wajib doang, puasanya sekedar yang wajibnya doang, dia tutup auratnya dengan benar, taat kepada suaminya, khalas, surga yang paling tinggi buat dia. Bayangin, punya akses ke semua pintu surga. Sebab pintu surga ada akses pintu sholat, cuma buat orang yang sholatnya banyak. Ada akses puasa buat orang yang puasa sunnahnya banyak. Punya akses pintu sedekah yang sedekahnya banyak. Punya akses pintu kebaikan ini. Nah tapi tiap orang tuh cuma masuk dari masing-masing pintu tuh. Sayyidina Abu Bakar nanya, ya Rasulullah, ada gak yang punya akses ke semua pintu tersebut? Naam, kata Rasulullah. Arju an takuna minhum. Kamu termasuk orang yang punya akses ke situ. Sebab Sayyidina Abu Bakar, beliau ahlinya sholat, ahlinya sedekah, ahlinya puasa, segala kebaikan dia menjadi ahli di dalam kebaikan tersebut. Nah kita makanya tuh orang laki nggak punya akses ke semua itu, kecuali wali-wali besar. Tapi orang perempuan dia punya akses.
Aksesnya bagaimana? Ini yang 4. Sholatnya benar, walaupun cuma wajib doang. Sholat yang wajib, asal benar. Puasa yang wajib, asal benar. Tutup aurat, jaga kemaluannya, yang benar. Sama satu lagi, taat sama suami. Udah, dia punya akses yang Allah Ta'ala berikan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia punya kunci akses tersebut. Subhanallah, punya akses ke semua pintu-pintu surga. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan anugerah ini kepada kita sekalian. Ya, emang perlu sabar. Tapi tahu gak, wanita kalau dia sabar, ayyumam ra'atin sabarat ala adza zawjiha, wanita kalau dia sabar terhadap gangguan lakinya, lakinya ngeganyang banget. Ada gak yang laki begitu? Banyak, waduh. Ada wanita kalau dia sabar terhadap gangguan lakinya, ini musibah bukan? Ini adalah kesempatan buat meraih pahala yang paling gede. Bukan musibah. Ini adalah ladang pahala, kesempatan besar. Sebab ajuluki bigatri nasabiki, pahala yang kamu dapat sesuai kadar kesusahan yang kamu rasakan. Wanita, istri kalau sabar terhadap gangguan suaminya, lakinya ngeganyang dia, ya, maka a'tahallah ajr imra'ata Fir'aun Asiyah binti Muzahim. Maka Allah bakal berikan kepada wanita tersebut pahala seperti pahalanya siapa? Pahala istrinya Fir'aun, Siti Asiyah binti Muzahim. Waduh, bayangin, Siti Asiyah binti Muzahim, dia dapetin pahala, Rabbibni li indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan aku sebuah istana di surga. Di sisimu, istana di surga. Allah Ta'ala berikan pahala kepada Asiyah binti Muzahim setelah diunyang nama Fir'aun, disiksa, dijemur, dipaku, disiksa dengan siksaan yang dahsyat, baru dia dapat tuh pahala. Kalau kita bisa dapetin, kaum wanita bisa dapetin tuh pahala gratis. Apa yang pahalanya? Sabar terhadap gangguan suaminya. Lakinya monyong terus, lu sabar udah. Lakinya kasar, sabar. Duit belanjanya begitu dicicil, nggak kelar-kelar, sabar udah. Kan paling kagak laki kita masih lebih baik dari Fir'aun, ya kan? Fir'aun ngaku Tuhan, laki kita masih lebih baik daripada Fir'aun. Kita nggak sampai disiksa, disalib, dipaku, disembelih kayak istrinya Fir'aun, enggak. Laki kita masih lebih baik dari Fir'aun, sabar, dapetin pahalanya Asiyah binti Muzahim. Begitu juga laki-laki, orang laki kalau sabar ya terhadap istrinya, namanya perempuan. Nah kita kan kawin bukan nama malaikat. Ibu-ibu kawin bukan nama malaikat. Bapak-bapak juga kawin bukan nama bidadari. Kawin nama manusia bumi yang penuh kekurangan. Ya, ntar belekan, ntar ileran, ntar bisa monyong, ya. Begitu. Ntar capek, ntar pusing, ntar letih, ntar sumpek, ntar ngomel, ntar senyum, begitu. Tapi seburuk-buruknya pasti ada baiknya. Kalau nggak ada baiknya nggak bakalan kawin, ya kan? Sebaik-baiknya orang juga pasti punya kekurangan. Semua orang punya kekurangan. Nah, kalau dia sabar, yang bini sabar sama gangguan lakinya, yang laki sabar sama gangguan bininya, itu laki-laki yang sabar dikasih pahala seperti pahalanya Nabi Lut dan pahalanya Nabi Nuh yang sabar terhadap gangguan istrinya. Subhanallah. Dan perempuan dikasih pahalanya Siti Asiyah binti Muzahim yang sabar terhadap gangguan Fir'aun. Ya, jadikan tuh momen apapun yang nimpa dia udah bagus aja deh, udah baik aja, sebab ladang pahala dia raih, dia dapatkan di situ. Nah ini ilmu bukan teori. Ya kita amalkan, kita praktekin baru manfaat. Kalau kita sekarang datang ke dokter, saya sakit, dikasih resep obat. Terus resep obat cuma kita jadiin jimat di kantong, sembuh gak penyakitnya? Kagak. Atau tiap pagi sore kita baca resepnya. Wah, kita baca tuh obat terus. Oh, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D. Kita baca tiap hari 1000 kali. Cuma baca doang, sembuh gak? Kudu ditebus, dibayar, diminum. Juga begitu diminum tuh obat. Loh, saya udah minum sekali tapi nggak sembuh. Itu kan mesti dirutinin.
mesti dirutinin. Nah begitu juga ketaatan dirutinkan. Jadi ngaruh. Itu ketaatan kalau udah ngaruh di dalam hati, udah orang bakal menemukan kelezatan di dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala berikan taufik, Allah taala berikan hidayah, Allah taala bimbing kita sekalian, dan Allah Subhanahu wa taala limpahkan anugerah dan keridhaannya kepada kita sekalian. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اهدنا بهداك، اجعلنا ممن يسارع في رضاك، لا تولنا وليا سواك، لا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. اللهم اصلح نساءنا، اللهم اصلح رجالنا، اللهم اصلح اهالينا، اللهم اصلح اولادنا، اللهم اصلح عيالنا، اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين برحمتك يا ارحم الراحمين. اصلح العباد، اصلح البلاد، ادفع الفساد، ألهمنا رشاد، واسلك بنا مسلك زين العباد نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم برحمتك يا أكرم هاد ويا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين. على هذه النية وعلى بلاد صالحة تبارك هذه المنازل وهذه الديار وهذه المجالس وهذه المآنس وهذه المعاهد وهذه المعابد. أن الله تعالى يجعلنا وإياكم أنفع المسلمين للمسلمين، أقرب المسلمين على المسلمين، يصلح الشؤون، يجر العيون، يحفظنا وإياكم جميع شرور في الظهور وفي البطون. على هذه النية بنية صالحة، وإلى أرواح والدينا ووالدكم مشايخنا معلمنا ذي الحقوق علينا وأموات المسلمين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.